sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Klik sekali lagi, kasih Tuhan. Kenapa saya memberikan penegasan seperti itu di awal? Ternyata ini jawabannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Bukan orang yang berteriak Yesus itu hebat. Bukannya orang yang berteriak yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah pelaku mujizat. Bukan orang yang selalu memberikan motivasi kepada orang lain ketika kau percaya kepada dia. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan apa yang tidak pernah yang kau pikirkan, dia akan lakukan melalui engkau. Begitu banyak yang kita dengar dan begitu banyak orang yang hebat yang bisa memberikan pengaruh melalui pesan kata-kata kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata begini, bukan orang yang berteriak seperti yang tadi yang mengajarkan banyak orang, tapi yang aku mau adalah dia yang mengatakannya, tetapi dia juga melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kekasih Tuhan, baik saya dan Anda yang mendengar firman Tuhan, firman ini bukan buat Anda saja, karena firman yang aku sampaikan, telingaku sendiri mendengarnya, dan apa yang aku dengar, apa yang aku katakan, itu yang aku lakukan supaya apa? Kristus dipermuliakan melalui hidup aku. Amin. Karenanya kekasih Tuhan, ini betapa ironi pada banyak orang yang percaya kepada Tuhannya, katanya, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah memenangkan 10 jiwa Tuhan. Aku bahkan sudah memenangkan 200 jiwa Tuhan. Bahkan aku sudah rela berkorban memberikan kepada yang lain. Pertanyaannya adalah, ukurannya, apakah engkau sudah melakukannya dengan tulus? Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena ada banyak orang melakukan sesuatu menginginkan timbal balik. Anda mungkin melakukan 10 jiwa, 200 jiwa. Pak, saya sudah menangkan 200 jiwa karena ada yang gaji saya. Gaji saya setiap bulan 15 juta. Saya ditugaskan untuk memenangkan jiwa. Jadi apakah Anda melayani untuk memenangkan jiwa demi jiwa dalam ketulusan untuk melayani Tuhan, atau karena gajiku 15 juta? Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mendengar firman Tuhan dan akhirnya Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, engkau sudah melakukan perkara yang kecil, aku berikan perkara yang lebih besar dari apa yang engkau sudah lakukan. Ataukah Tuhan bilang begini, enyahlah hai engkau pembuat kejahatan. Karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti para live streaming ini, biarkan hidupmu berkenan kepada Allah. Biarkan hidupmu berpadangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh filosof, bukan apa yang diajarkan secara etika, tetapi apa yang diajarkan secara Alkitab. Itu yang Anda dan saya harus ikuti, dan saya percaya ketika engkau dan saya lakukan apa yang dikatakan firman, Allah hadir di situ, maka Allah akan melakukan mujizat yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Amin. Tepuk tangannya cuma satu. Jadi kasih Tuhan, sampai hari ini kenapa kita tidak beribadah seperti biasa? Yang aku percaya, ketika roh Allah yang ada di dalam setiap kita percaya kepadanya, maka segala penyakit dihalau dalam nama Yesus. Amin. Yes. Saya sungguh sedikit terhibur, tapi bukan karena itu juga. Katanya ada sebuah klips yang berkata begini, kenapa ada begitu banyak orang yang kena virus corona? Kenapa mereka yang kebanyakan duduk di AC, mereka yang kebanyakan jarang beraktivitas? Berbeda dengan pendeta Aris, setiap hari dia ada di kebun, setiap hari dia ada di jalan berjemur, makanya dia hitam. Enggak, saudara. Itu salah satunya. Tapi jika aku percaya kepada Tuhan yang aku layani, aku sembah, dia yang menjagaku, dia yang melindungiku, itu baru iman orang yang percaya. Amin. Terima Tuhan Yesus. Karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita yang ada di tempat ini, ayo berimanlah kepada Tuhan. Amin. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kalau engkau lakukannya, saya percaya betul apa yang dikatakan firman. Amin. Tuhan, aku tidak pernah memintanya, tapi engkau luar biasa melakukannya. Bukankah Anda dan saya tidak pernah meminta, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, Anda mengalaminya, lalu apakah Anda bingung dan bimbang, lalu bertanya-tanya? Tidak. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga,
dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Yes. Ternyata kuncinya saudara, Anda mengalami bukan karena Anda minta. Yes. Bukan karena Tuhan, tolong saya, aku sedang mengalami masalah Tuhan, aku jatuh miskin Tuhan, aku bangkrut. Bukan karena engkau berteriak. Tapi engkau mengasihi Dia, maka apa yang tidak pernah engkau pikirkan Tuhan lakukan. Kenapa? Karena engkau mengasihi.